Halo, apa kabar sedulur Jogja? Semoga dalam keadaan sehat dan juga semangat tentunya. Senang sekali saya Rina Arung bisa berjumpa dengan sedulur Jogja dalam program podcast Aruh-Aruh Diskom Info DIY. Dan pastinya bisa sedulur Jogja saksikan di YouTube channel Kominfo DIY, dan nanti juga bisa langsung berpartisipasi untuk memberikan pertanyaan di kolom komentar. Baik, untuk kali ini tentunya seperti kita ketahui sedulur Jogja bahwasannya teknologi untuk informasi dan juga komunikasi semakin meningkat, di mana juga ini meningkatkan potensi serangan cyber. Terlebih lagi di masa pandemi, di mana semua masyarakat harus bekerja dan juga harus belajar di rumah, dan ini memanfaatkan jaringan internet. Dan tentunya kita harus lebih tahu lagi nih, apa sebenarnya serangan cyber, lalu apa jenisnya, lalu bagaimana cara mengatasinya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol dengan narasumber yang tentunya sudah hadir pada kesempatan kali ini. Dan selanjutnya saya juga akan menyapa yaitu Bapak Dr. Stefanus Christian Handoko Eskom MM. Beliau adalah anggota Komisi A DPRD DIY. Apa kabar Bapak? Kabar sehat selalu. Sehat selalu, semangat selalu ya. Iya, betul. Bahagianya langsung menular ke saya loh ini Pak. Ini biar lebih kelihatan akrab, saya manggilnya Bapak Roni dan Bapak Stefanus saja sepertinya ya. Monggo, nggak apa-apa. Iya, baik. Bapak Stefanus bisa dipanggil Mas. Oh Mas, saya seperti saya Lebih akan seringnya dipanggil Mas Bro sih. Oh Mas Bro, wih mantep nih ya. Jadi kan lebih enak nanti kita ngobrolnya ya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol nih ya Pak ya, dan juga Mas Bro. Ini temanya adalah tentang ciptakan lingkungan digital dari serangan cyber. Ya, dari anggota Dewan sendiri ada support nggak nih untuk supportnya bagaimana masyarakat lebih diberikan edukasi ya tentang teknologi? Oke. Jadi saya sangat mendorong sekali terkait dengan apa yang diminta oleh Pak Jokowi ya, terkait dengan satu data. Yeah. Kemudian itu terkait dengan Undang-Undang Satu Data, kemudian terkait dengan Undang-Undang ITE. Dan kalau kita bicara di lokal Jogja, kita bicara terkait dengan perda ya. Dan di situ juga ada beberapa tahun yang lalu 2019 kita sudah punya perda terkait dengan pemanfaatan, pengelolaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Perda itu juga di dalamnya ada hal-hal semacam ini. Bagaimana kita mengedukasi masyarakat terkait dengan teknologinya, terkait dengan keamanannya dan seterusnya. Tapi saya melihat bahwa masih kurang terkait dengan itu. Makanya saya coba mendorong berkali-kali dalam beberapa kesempatan, baik informal maupun formal di forum yang sesuai gitu, menyampaikan bahwa Yogyakarta itu perlu adanya Jogja Smart Province, perda semacam itu. Yang membantu semua, tidak hanya Kominfo saja yang bertanggung jawab, tapi semua pihak, ke dinas, biro, badan yang melayani publik gitu, dia harus aware juga dengan pemanfaatan teknologi dan mengamankan datanya. Jangan sampai mereka mengolek data, dia memiliki aplikasi, memiliki server sendiri, tapi dia lupa dengan keamanan data. Di mana di situ ada data publik juga, data milik punya masyarakat juga, atau data profiling dari masyarakat juga. Dan itu sangat berbahaya ketika kita tidak menyadari pentingnya data. Dan menyadari, oh itu gampang kok, data semacam itu banyak kok, nggak masalah, nggak ini. Itu cuma nomor KTP nomor aja KTP ya saja, kan, kadang seperti atau itu. cuman foto doang, atau jangan berpikiran semacam itu. Kita tidak tahu nanti ke depannya seperti apa, data itu digunakan seperti apa. Dan baru-baru ini kita baru dengar bahwa nomor KTP kita menjadi nomor NPWP. Nah kan itu salah satu bentuk perkembangan bahwa nomor yang sangat unik. Di Indonesia nomor yang sangat unik adalah nomor KTP, nomor induk kependudukan, NIK gitu. Dan ternyata sudah disetujui untuk menjadi nomor NPWP ya kan? Nah, semacam itu. Jadi kesadaran semacam itu perlu kita tingkatkan melalui apa? Sebagai kewenangan saya sebagai legislatif ya, sebagai anggota dewan, saya mendorong adanya kebijakan-kebijakan yang mengamankan. Salah satunya ya terkait dengan tadi perda yang sudah ada, kita coba sosialisasi lagi, kita kenalkan ke masyarakat terkait dengan pemanfaatannya, termasuk juga bagaimana menjaga keamanan data tersebut. Kemudian saya juga mendorong adanya perda Jogja Smart Province itu. Jadi bagaimana membangun provinsi yang cerdas. Jadi provinsi yang cerdas itu tidak hanya kita beli perangkat, masang perangkat, dan seterusnya, tidak semacam itu. Tapi kita bagaimana membangun ekosistem. Jadi semua stakeholder punya kewajiban, punya apa namanya, diminta berkolaborasi untuk sama-sama memajukan
Yogyakarta memajukan kesejahteraan masyarakat Yogyakarta melalui pemanfaatan teknologi informasi komunikasi. Dan di dalamnya juga ada bagaimana melindungi data-data yang berserbaran itu, baik dari government, dari pihak swasta, dari masyarakat secara luas, atau dari mana-mana gitu. Mereka diminta untuk saling berkolaborasi, saling membangun keamanan data gitu. Dan saya melihat bahwa Yogyakarta memiliki potensi untuk ke arah ke sana. Dan karena kita tahu potensi ke arah ke sana, bahwa perkembangan Jogja semakin istimewa dengan adanya teknologi informasi, dibutuhkan perda semacam itu ya. Mau nggak mau saya selalu mendorong ke teman-teman yang lain juga, ayo kita harus bertransformasi ke digital. Karena Mbak tahu nggak, Yogyakarta ternyata luar biasa. Sebelum Pak Jokowi bicara mengenai smart city, Pak Ridwan Kamil bicara mengenai smart city, kemudian Ahok juga demikian di DKI, bahkan Pak Ganjar punya Jawa Tengah, smart province gitu. Melihat kondisi sekarang, perkembangan teknologi yang sangat masif, kemudian perubahan paradigma masyarakat karena COVID gitu ya. Penggunaan TIK kan semakin meningkat. Benar sekali. Dan kita berharap tertentu saja. Maka saya mendorong dalam beberapa pertemuan informal maupun formal bahwa daerah istimewa Yogyakarta harus punya perda Jogja Smart Province untuk memperkuat lagi di berbagai sektor, termasuk di dalamnya adalah penguatan ekosistem untuk TIK gitu. Jadi buat di masyarakat jadi lebih aman lagi gitu kan. Kalau kita memanfaatkan TIK sebenarnya aman nggak sih gitu. Dan kalau kita tarik ke belakang ternyata Yogyakarta punya blueprint semacam itu. Kita punya terkait dengan blueprint Jogja Smart Province, istilahnya dulu pakai Jogja Cyber Province kan. Dan itu mirip-mirip dengan konsep yang sekarang yang ada dalam rencana aksi Jogja Smart Province. Dan kalau kita ngelihat memang kebutuhan terkait itu sudah tidak bisa ditunda lagi. Semua sektor, entah dinas kominfo, dinas koperasi, dinas pariwisata, dan sektor-sektor yang lain yang ada di Yogyakarta memang membutuhkan implementasi TIK yang cukup masif karena kondisinya sudah berubah. Dan untuk bisa mengimplementasi kayak gitu, ya kita butuh peraturan yang baru. Dan saya selalu mendorong, yuk kita rame-rame kita memikirkan perda yang cocok. Dan menurut saya, kalau saya baca rencana aksinya Pak Gubernur terkait dengan Jogja Smart Province itu ya kita butuh perda Jogja Smart Province, di mana di situ ada tujuh kalau menurut saya gagasan saya ada 7 terkait dengan smart government, smart branding, smart living, smart society, smart economy, kemudian yang lainnya ada 7 gitu. Jadi itu bisa merangkum semua. Jadi keamanan data di dinas A, dinas B, dinas C juga bisa dengan adanya perda tersebut gitu. Tidak hanya dengan adanya rencana kerja Jogja Smart Province, pengampu implementasinya hanya dinas tertentu saja, tapi kalau bisa banyak dinas lintas sektoral. Dan itu sangat penting Mbak kalau menurut saya karena kondisinya sudah seperti sekarang ya. Jadi edukasi, literasi terkait dengan digital tidak hanya
tugasnya dari Kominfo, tapi tugas semua sektor bahwa transformasi ini di semua sektor terjadi. Kayak misalkan UMKM yang dulu sekarang jualan secara konvensional mau nggak mau kan transformasi ke digital. Mereka masih ketakutan apakah menggunakan aplikasi itu aman, apakah pembayaran lewat digital aman. Ataukah pakai yang model scan, barcode scan, QRIS itu, apakah aman gitu kan? Scan terus duitnya tertransfer bener nggak ke kita? Itu ini kan lari kemana nih uangnya? Iya, lari kemana gitu. Itu kan orang-orang yang literasi digitalnya masih kurang ya, pelaku-pelaku mikro UMKM gitu, pelaku mikro, dan itu kan lintas sektoral. Tanggung jawab kita sebagai legislatif ya, membuat aturan yang bisa menjadi payung hukum secara luas gitu. Jadi saya berharap ke depan kita segera punya peraturan yang bisa membantu itu. Jadi terkait dengan bagaimana literasi digitalnya diperkuat, kemudian tidak hanya terkait dengan itu, tapi lebih pada concern kepada keamanan datanya juga. Kan? Ini kan topiknya terkait dengan keamanan data. Sebisa mungkin masyarakat yakin bahwa data yang berseliweran di dunia maya itu sekarang aman. Data yang diserahkan kepada pemerintah itu aman karena pemerintah juga sangat concern terkait dengan pengamanan data itu. Tadi Pak Roni cerita tentang hardware-nya, tentang software-nya dan seterusnya. Dan ketika saya kemarin ngecek ya terkait dengan anggaran 2022, ternyata ada juga alokasi anggaran untuk pengamanan. Ada. Jadi dukungan saya ketika pembahasan anggaran pendapatan belanja daerah untuk 2022, saya coba cek dokumennya, ternyata ada untuk mendukung ISO 27001 itu ada anggarannya. Dan kalau kita bicara mengenai keamanan data, kita harus amankan. Tapi ketika kita lihat anggaran yang nggak ada, ngamaninnya gimana? Ternyata benar. Ketika saya cek ulang lagi gitu, memang kegiatan untuk semacam itu dianggarkan. Dan untuk 2022 ya mudah-mudahan tidak terjadi insiden apapun dan anggaran itu bisa digunakan semaksimal mungkin untuk mengamankan data yang dimiliki oleh pemerintah DIY. Iya, dan tentunya juga untuk 2022 untuk kasus serangan cyber semakin menurun ya Pak ya, karena ini sampai 2021 tuh semakin meningkat ya kan. Kadang orang berpikir aku tidak ngasih data apapun, kenapa aku dihubungin orang, kenapa aku tiba-tiba punya utang, iya kan. Semoga nantinya dari anggota Dewan di tahun 2022 nih ya Pak Roni kan nanti ada rencana untuk alokasi anggaran ISO 27701 ya. Saya ingin bertanya sedikit saja dengan Mas Bro Stefanus. Tadi Bapak Roni sudah menjelaskan tentang bagaimana cara kita untuk melindungi diri, sudah disebutkan juga tentara-tentaranya apa saja. Lalu ini untuk memerangi ancaman. Nah, ini kalau menurut Mas Bro Stefanus gimana nih untuk memerangi ancaman dari cyber? Monggo silahkan. Wah, itu pertanyaan simpel tapi jawabannya berat. Kan memerangi sesuatu yang kita tidak lihat, tidak tahu itu kan potensi-potensinya muncul dari mana. Kalau di dunia real kita bisa ngelihat musuhnya orangnya dari mana, kelompok dari mana gitu. Tapi yang bisa kita lakukan adalah mitigasinya ya. Kalau kemungkinan dengan infrastruktur jaringan seperti ini, kemungkinan bocor datanya dari mana, kemudian kalau aplikasi seperti ini, kemungkinan bocornya dari mana. Ya itu yang bisa kita lakukan, peningkatan edukasi terkait dengan user yang menggunakan itu perlu ditingkatkan. Kalau di government ya kita mewanti-wanti bahwa SDM atau ASN yang terlibat dalam pengamanan data itu harus benar-benar paham terkait dengan hard skill-nya, soft skill-nya, kemudian etika dalam keamanan data. Karena ada hal yang simpel gitu ya, misalnya dia punya buku catatan untuk merecord sesuatu itu tidak boleh kalau dia sebagai seorang engineer atau sebagai orang keamanan data ya. Menulis password A, password B karena saking banyak ya kan, router A, router B, switch A, wall dan lain-lain gitu. Itu etika-etika semacam itu seharusnya juga menjadi concern juga gitu. Jadi, perlu ada update informasi ke mereka untuk tidak melakukan hal semacam itu. Jadi yang perlu kita lakukan adalah peningkatan kemampuan SDM di ASN-nya. Karena kita tahu bahwa ASN kan memang jenjang untuk sertifikasi terkait dengan keamanan juga sangat terbatas. Dan dulu-dulu memang
sangat jarang ya, maksudnya ASN yang punya concern terkait gitu, meningkatkan skill setnya gitu sampai ke level expert, punya sertifikasi terkait dengan keamanan, itu juga jarang. Tapi kita berharap di era sekarang, di era digital ini, pemerintah sangat concern terkait dengan ASN-nya, terutama bagi mereka yang memang memegang keamanan data. Mereka harus paham betul terkait dengan information security, terkait dengan ISO 27001 seperti apa, mulai dari pemahaman teknisnya juga dia harus paham dan seterusnya. Jadi itu yang bisa kita lakukan itu. Dan untuk bisa melakukan itu ya balik lagi ke anggaran, program anggaran ya. Jadi kepala dinas kan muncul program untuk pengamanan data, untuk pengembangan baik itu hardware, software, kemudian SDM-nya. Dan di sisi lain ya di sisi legislatifnya juga harus paham juga, jangan sampai di mitra kerjanya meminta tapi dia karena nggak paham terus akhirnya anggarannya nggak ada. Apa sih ISO 27001 kok ada anggaran tertulis sekian rupiah gitu, karena tidak tahu dicoretnya, kemudian akhirnya tahun depan kita nggak punya anggaran. Jangan sampai semacam itu. Itu yang bisa itu kita sangat lakukan. dibutuhkan sekali ya. Itu yang bisa kita lakukan. Jadi dari sisi legislatif, dari sisi eksekutif tuh harus punya sinergisitas, punya pemahaman yang sama. Jadi secara teknis dia juga paham, secara regulasi juga paham, supaya menjaga keamanan data yang ada di pemerintahan ini lebih kuat gitu. Iya, benar sekali, dan pastinya memang dibutuhkan suatu sinergi kolaborasi dari beberapa sektor yang tentunya ini akan bisa lebih menjaga dan juga memerangi yang namanya serangan cyber ya, Mas Bro ya. Jadi misalkan sebagai contoh kita punya puluhan dinas punya puluhan dinas, ketika mereka punya egosentris sendiri gitu, menyediakan perangkat servernya sendiri, keamanannya sendiri dan seterusnya. Padahal mereka belum tersertifikasi keamanan gitu kan. Dan itu muncul celah kebocoran data. Dan harapan saya terkait dengan egosentris semacam itu tidak muncul di Yogyakarta, di pemerintahan kita, tapi ada sinergisitas bahwa untuk terkait dengan penggunaan, terkait dengan pengembangan, terkait dengan pemanfaatan, pembentukan aplikasi dan seterusnya, memang harus ada komunikasi dengan yang paling memiliki kemampuan ya sekarang ini adalah teman-teman di Kominfo. Jadi harus ada komunikasi yang intens. Dan di sisi itu kan di sisi eksekutif ya. Di sisi legislatif juga harus punya pemahaman yang sama juga, karena kunci dari program atau kegiatan ya anggaran kan. Dan anggaran itu biasanya melibatkan dari teman-teman di DPRD, di Dewan sendiri gitu. Seperti itu Mbak. Baik, terima kasih. Pertanyaan singkat tapi jawabannya wow. Dan sebenarnya saya ingin satu pertanyaan, boleh kali ya? Satu pertanyaan saja, karena ini saya penasaran. Ini dari Ade Saputra pengen menanyakan tentang yang lagi rame saat ini, yaitu fitur Add Yours di Instagram yang saat ini tuh lagi hits banget. Ini sebenarnya boleh nggak sih diikutin atau tidak? Karena memang seru banget. Monggo Mas Bro Stefanus. Kalau dari aplikasi-aplikasi yang yang sudah terverified itu, kemungkinan besar mereka punya sistemnya untuk mengamankan data ya. Tapi sharing informasi di aplikasi apapun juga harus menjadi concern kita, tidak hanya yang tadi disebutkan di Instagram, tapi di aplikasi yang lain. Karena di situ celah social engineering berjalan. Jadi dari awal situ kita share sesuatu, entah itu tentang foto, kehidupan kita, video, data dan seterusnya. Itu muncul biasanya dari aplikasi-aplikasi yang dekat dengan kita gitu. Jadi tadi disampaikan Pak Roni juga terkait dengan personal ya, ke orang masing-masing gitu. Jadi sekarang ini banyak sekali aplikasi yang menghibur, memudahkan kita, tapi tidak tahu itu dari mana, tidak jelas gitu. Dan itu sangat berbahaya, itu menjadi celah. Jadi celah orang yang tidak bertanggung jawab masuk ke dalam kehidupan kita, memanfaatkan data kita untuk tindakan kejahatan. Jadi terkait dengan aplikasi-aplikasi sepertinya lebih sedikit kebocorannya, kemungkinan kebocorannya gitu ya. Tapi kalau dari aplikasi yang tidak jelas gitu, pasti dia memiliki dampak yang besar terkait dengan kebocoran. Jadi yang paling utama adalah pemahaman dari pengguna. Jadi jangan berpikiran bahwa ini aplikasi aman-aman saja, aplikasi ini nyaman saja gitu. Tapi harus melihat ke belakang.
apa sih yang terjadi jika gitu. Jadi paling dasar tuh awal adalah ketika nginstal, download tadi yang bicara download, hanya download. Nextnya adalah nginstal. Biasanya ketika nginstal si pemilik aplikasi meminta membuka gitu kan. Boleh nggak kita ngakses ke foto, galeri kan, bisa ngakses ke kontak, akses ke segala macam yang ada di dalam smartphone kita. Nah, di situ celahnya gitu. Kadangkala kita lengah gitu kan, karena beberapa aplikasi yang sudah verified gitu, dia memang melakukan hal yang sama. Tapi kalau aplikasi yang sudah verified kan dia punya ISO 27001 terkait dengan etika pengamanan data, etika share data dan seterusnya. Tapi kalau aplikasi-aplikasi yang nggak jelas gitu, begitu kita memberikan akses tersebut, ya dia bisa kemana-mana. Kayak pinjol yang nggak jelas itu kan, kita bisa kaget, loh kok bisa saudara kita, teman kita, kemudian rekan kerja kita kok di blasting SMS gitu dengan isi yang sangat mengkhawatirkan gitu. Ternyata ya mereka mengambil kontaknya dari situ. Jadi di awal ketika download, kemudian install, nah di situ yang berbahaya. Iya, dan maksudnya juga kita harus berhati-hati ya, jangan terlalu mengikuti tren. Kadang kita pengen dibilang gaul kalau download salah satu games atau apapun itu, tapi ternyata itu justru akan merugikan kita ya.